Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam senantiasa kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Pembahasan di malam hari ini cukup panjang, jadi saya minta jamaah sabar karena temanya adalah mengenal perjalanan hidup manusia sejak di dunia masuk ke alam barzakh, kemudian masuk ke alam akhirat, sampai kalau Allah takdirkan kita dimasukkan ke dalam surga. Ini pembahasan kalau dirinci bisa sampai jam 12 malam, tapi kita coba singkat saja tanpa mengurangi poin-poin penting, khususnya bicara soal keyakinan, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan satu pun dari makhluknya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah sudah ada dan saat itu tidak ada, itu sudah ada sebelum adanya makhluk. Dalam hadis Waqi ibn Udusin dari pamannya dari Abi Razin, dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, aina kana Rabbuna azza wa jal qabla an yakhluqa khalqahu. Rasul, Tuhan kita ini di mana sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya? Dia ada di mana? Maka Nabi SAW mengatakan, kana fi amah ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa thumma khalaqa arsyahu alal ma. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah berada di amah, di bawahnya tidak ada udara dan di atasnya pun tidak ada udara. Kemudian Allah menciptakan arsy-Nya di atas air. Baru kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk pertama kali adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun terjadi silang pendapat di antara para ulama tentang ciptaan Allah itu yang pertama apa? Apakah pena, qalam, ataukah air, ataukah arsy? Pendapat yang kuat wallahu alam, kata para ulama, bahwa yang pertama kali Allah ciptakan dari makhluknya adalah arsyur rahman, arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makhluk yang pertama dan terbesar. Sampai malaikat pemikul arsy itu dijelaskan dalam hadis sahih, itu pundaknya memikul arsy, badannya sampai menembus langit ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-1, dan kakinya menembus ke dasar bumi. Itu besarnya malaikat pemikul arsy.
Makanya ketika Nabi SAW mempermisalkan besarnya bumi dengan langit, itu seperti cincin dilempar ke padang pasir. Cincin itu buminya, padang pasir itu langitnya. Tapi kalau bumi disatukan dengan langit, kemudian dibandingkan dengan kursi, sama dengan cincin dilempar ke padang pasir. Cincinnya itu langit buminya, kursi itu padang pasirnya. Kalau kita gabung kursi, langit, bumi dibandingkan dengan arsy, maka sama dengan cincin dilempar ke padang pasir. Cincin itu kursinya, langitnya, buminya, padang pasir itu arsyur rahman. Lalu bagaimana yang menciptakannya? Allahu Akbar, Allah maha besar dari makhluknya. Dalam makhluk pertama yang diciptakanlah arsy, baru kemudian qalam. Lalu mana duluan antara arsy dan air itu? Karena arsy itu di bawah air masalahnya, dan di bawah air itulah sorga. Karena sorga itu dimulai daripada Sidratul Muntaha, baru di atasnya sorga, dan atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan itu semuanya dan makhluk-makhluk yang ada di langit, barulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi ini dulu menyatu. Kanata ratqan fafataknahuma. Allah katakan dulu langit dan bumi itu menyatu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pecahkan. Makanya ada teori yang menunjukkan dengan teori Big Bang. Nah, dengar teori Big Bang? Hancur dulu, baru Allah bentuk langit dan bumi. Berapa hari Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi? Allah katakan, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsy. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Dan juga disebutkan dalam surah Qaf ayat 38, walaqad khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Sungguh aku telah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, dan aku tidak pernah lelah dalam menciptakannya. Ini bantahan kepada orang Yahudi. Kalimat wa ma massana min lughub, bantahan kepada orang Yahudi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mau memulai menciptakan langit dan bumi itu dimulai dari Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Orang Yahudi mengatakan Sabtu itu hari cutinya Allah karena lelah setelah menciptakan langit dan bumi. Makanya orang Yahudi menjadikan hari Sabtu sebagai hari sakral. Nasrani hari Ahad, umat Islam hari Jumat. Ketika orang Yahudi mengatakan ini hari cuti Allah, Allah lelah sudah menciptakan langit dan bumi, Allah bantah, wa ma massana min lughub. Allah tidak pernah lelah menciptakan langit dan bumi. Masa Allah lelah pula? Kalau kita ya lelah, nggak ngapa-ngapain aja lelah kita ini. Tidur aja lelah kita ini, apalagi kerja ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi itu tidak ada yang tahu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim. Aku tidak pernah menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula menciptakan mereka sendiri. Disebutkan oleh para ulama, fa ammal ayyam as-sittah allati khalaqallahu fiha as-samawati wal ard fahiya
ghaibun lam yashhadhu ahadun minal bashar wala min khalqillahi jami'ah. Rentang 6 hari itu yang Allah jadikan waktu menciptakan langit dan bumi itu sifatnya gaib. Tidak ada satupun manusia yang menyaksikannya, tidak pula makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sehingga bagaimana menciptakannya Allahu a'lam. Tidak ada yang menyaksikan. Bagaimana cara menceritakan? Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwa penciptaan langit dan bumi itu dimulai dari penciptaan bumi dulu. Jadi bumi dulu diciptakan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Khalaqal arda fi yaumaini. Pertama Allah ciptakan bumi dulu 2 hari. Setelah ciptakan bumi 2 hari, thumma khalaqas sama. Kemudian Allah naik dan menciptakan langit. Jadi yang pertama diciptakan itu bumi dulu. Baru kemudian langit. Bumi 2 hari, langit 2 hari. Kemudian fasawwahunna fi yawmaini akharaini thumma dahal arda wa dahyuha an akhraja minhal ma'a wal mar'a wa khalaqal jibala wal jamada wal akam wa ma bainahuma fi yawmaini akharaini. Fadzalika qauluhu ta'ala dahaha wa qauluhu khalaqal arda fi yawmaini. Fa khuliqatil ardu wa ma fiha min syai'in fi arba'ati ayyamin wa khuliqatis samawati fi yawmaini. Allah menciptakan bumi dalam 2 hari, kemudian dia menciptakan langit, kemudian dia beristiwa di atas langit, lalu Allah sempurnakan langit dalam 2 hari yang lain, kemudian Allah daha, maksudnya menyempurnakan bumi. Bentuk penyempurnaan bumi itulah Allah Subhanahu wa taala keluarkan air dari perut bumi, tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung, benda mati, daratan tinggi, dan segala yang ada di antara langit dan bumi dalam 2 hari. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, bumi dihamparkan, sementara firman Allah dia menciptakan bumi dalam 2 hari itu, diciptakanlah bumi dan segala isinya dalam 4 hari. Artinya pertama Allah ciptakan bumi 2 hari, kemudian naik ke langit 2 hari, kemudian turun lagi ke bumi, dan Allah bentuk fasilitasnya. Baru setelah itu Allah menciptakan makhluk-makhluk yang berakal. Tetapi khusus penciptaan malaikat, Allah sudah ciptakan malaikat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi jin dan manusia itu diciptakan setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Karena makhluk yang berakal cuma 3. Pertama malaikat, yang kedua jin, yang ketiga manusia. Dan Rasul katakan khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan min marijim min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan sebagaimana sudah disifatkan kepada kalian. Inilah makhluk-makhluk yang berakal. Malaikat diciptakan lebih dulu, kemudian jin, baru manusia terakhir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini ada 5 kaidah yang disebutkan para ulama yang harus Anda tahu supaya paham bahwa di sana ada Tuhan. Pertama, al-ijad. Yang pertama al-ijad. Yang kedua al-i'dad. Yang ketiga al-imdad. Yang keempat al-irsyad. Yang keempat al-is'ad. Ini 5 kaidah. Pertama al-ijad. Apa itu ijad? Ijad itu Allah menciptakan alam semesta, menciptakan langit, menciptakan bumi. Itu disebut ijad. Allah menciptakan alam semesta ini. Ini sebelum Allah menciptakan Adam, abina bapak kita.
Baru yang kedua, al-i'dad. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, maka di bumi ini Allah fasilitasi. Belum ada orangnya, tapi Allah kasih fasilitas. Allah letakkan gunung di sini, Allah letakkan pantai di sini, sungai di sini, kebun di sini, ini tempat rumahnya di sini, ini buah-buah, macam-macam Allah ciptakan semuanya. Bayangkan, belum ada Adam di situ sudah difasilitasi dulu tuh. Ya. Kemudian yang ketiga, al-imdad, fasilitasnya diperbanyak. Kita lihat pohon mangga, satu pohon mangga itu buahnya ada 100-200 buah tuh. Kalau 100-200 buah itu diambil bijinya ditanam lagi, itu jadi 200 pohon mangga tuh. Dari 200 pohon mangga bijinya ditanam lagi, bisa ribuan pohon mangga tuh. Artinya rizki Allah tidak mungkin terputus. Satu ikan melahirkan ratusan ikan, ratusan ikan melahirkan ribuan ikan. Tidak akan terputus rizki Allah itu. Mustahil terputus, karena Allah membuat imdad terus. Kemudian yang keempat, setelah imdad, al-irsyad. Nanti kelak manusia diberikan irsyad. Irsyad itu insting. Insting artinya petunjuk. Ini yang bisa dimakan, ini yang tidak. Ini yang mengenyangkan, ini yang tidak. Ini kalau makan akar ini, ini bisa ngobati. Yang ini racun, jangan dimakan. Dikasih insting oleh Allah. Kemudian yang terakhir, al-is'ad. Manusia akan bahagia dengan fasilitas yang Allah sediakan. Jadi setelah Allah berikan 5 perkara ini, baru Allah ciptakan Adam. Apa enggak enak coba? Kita belum punya anak nih ceritanya. Udah beli tanah, dibangunkan rumah, kasih mobil, fasilitas rumahnya lengkap, sak kulkas-kulkasnya, sak kompor gasnya, semuanya. Belum ada anak. Itu untuk siapa? Untuk anak saya. Kawin aja enggak kau. Punya anak dari mana kan? Brojol anak, apa enggak seneng tuh anak tuh? Udah dikasih kan, enggak nunggu warisan lagi. Itulah ini kepada manusia saja luar biasa dermawannya Bapak itu menyediakan anaknya, belum lagi sudah disediakan. Allah lebih daripada itu. Enggak ada apa-apa manusia. Tapi kenapa banyak manusia tidak bersyukur? Manusia masih kufur saja sih, kurang saja kan itu. Akalnya di mana? Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi faja'a banu Adam ala qadril ardi faja'a minhumul ahmar wal abyad wal aswadu wa baina dhalik was sahlu wal hazan wal khabithu wat tayyib. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari segenggam tanah itu, digenggamnya dari semua jenis tanah. Jadi bukan satu tempat ngambil tanah itu, di beberapa tempat. Ya. Sehingga rupa nanti anak cucu Adam itu akan disifatkan dengan sifat-sifat tanah. Karena tanah yang diambil untuk menciptakan Adam itu ada tanah yang berwarna merah, ada tanah yang berwarna putih, ada tanah yang berwarna hitam, ada yang campuran dari 3 warna itu. Ada tanah itu yang mudah, lembek, ada yang keras. Sehingga anak Adam nanti ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang buruk, dan di antara keduanya. Jadi sifat manusia persis seperti tanah. Ya, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang campur-campur. Antum yang kulit putih itu dari tanah putih itu. Yang hitam ya tanah hitam. Yang putih hitam ya campuran. Nah, gitu ya. Kalau lembut itu berarti tanahnya lembek. Kalau keras berarti dari cadasnya. Itu ya manusia. Persis seperti tanah manusia itu. Karena memang disifatkan dengan sifat tanah, dan kita pun akan kembali ke tanah. Kita diciptakan bapak kita dari tanah, balik lagi kita ke tanah. Dan dimakan cacing tanah, habis jadi tanah. Tinggal tulang ekor saja yang tersisa. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baru setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala mengambil tanah
Dalam riwayat Israiliyat ada yang mengatakan yang berhasil mengambil tanah itu malakul maut, karena Jibril ditolak sama tanah, nggak mau. Mikail ditolak sama tanah, kecuali malakul maut. Ketika tanah mengatakan a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, kau ambil tanahku. Kata malaikat maut, aku pun berlindung kepada Allah, kalau pulang tak bawa tanah, kata. Makanya setelah itu, karena malakul maut yang berhasil mengambil tanah dibebankan kepada dia, dialah yang berhak mencabut nyawa makhluk yang dari tanah itu. Malakul maut baru diangkat ke langit sana. Baru proses yang kedua Allah sebutkan dalam surah Sad ayat 71. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan manusia dari tanah. Tanah dan air itu. Setelah itu kemudian dibentuk. Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 28-nya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, mulai dibentuk. Ingat, Adam itu yang membentuk langsung Allah, diciptakan dengan kedua tangannya. Ruhnya juga ditiupkan langsung oleh Allah. Dan ini kemuliaan Adam, beda dengan jin. Jin itu tidak dibentuk oleh Allah, karena jin itu diciptakan dari kalimat kun fayakun. Kalau Adam tidak dibentuk, ya. Makanya Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah membentuk Adam sedemikian rupa. Makanya makhluk yang paling sempurna bentuknya adalah manusia. Paling sempurna bentuknya itu manusia dibandingkan jin. Makanya ada seorang syekh, pernah saya cerita dulu di sini, meruqyah seseorang, rupanya kemasukan jin yang paling cantik di kaumnya. Ketika ditanya seperti apa kamu, dia mengatakan saya punya kaki 9. Bayangkan, itu jin yang paling cantik, kakinya 9. Kira-kira nih ada model ibu kota cantik putih bening tapi kakinya 9, mau nggak tuh? Ngapain kawin sama gurita, katanya. Kaki banyak, katanya. Jin itu saat cantik-cantiknya kakinya 9 coba. Cap kaki 3 masih mendingan, 9 pun. Jadi makhluk yang paling sempurna itu ya manusia. Manusia sempurna coba. Dia bisa berjalan dengan kedua kaki itu sempurna, seimbang, nggak jatuh. Nggak ada makhluk binatang. Binatang nggak ada yang bisa tegak berjalan dengan kedua kaki. Binatang itu 4 kaki. Ada yang jalan dengan perut kayak ular, ya kan? 2 kaki ayam bungkuk dia nggak tegak. Kalau sampai ayam tegak dipoto viral tuh. Nggak ada yang bisa tegak dengan kedua kaki, cuma manusia saja. Dan itu kuasa Allah menciptakan manusia. Ma'asyiral muslimin, baru kemudian proses selanjutnya disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 14, khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Jadi setelah dibentuk dibiarkan. Dalam riwayat Israiliyat itu sampai 40 tahun dibiarkan. Lah ketika dibiarkan 40 tahun lebih itu, iblis mendengar. Iblis ketika itu di sorga, jadi bendaharawan sorga. Nengok-nengok patung Adam, belum ditiupkan roh. Masuk ke lubang telinga, keluar dari lubang hidung, masuk dari lubang mulut, keluar dari lubang dubur. Dimasukinya, diobok-obok Adam itu belum ada ruhnya. Maka iblis mengetahui ini makhluk lemah. Kenapa? Karena dia ajwa, berongga. Berarti ini makhluk perlu makan, perlu minum, perlu ini lemah ini, kata iblis. Lau sullitu alayya la uhlikan. Kalau diserahkan kepada aku hancurkan dia, kata. Di situ hasadnya muncul. Ruh belum ditiupkan sudah hasad tuh iblis tuh. Belum jadi manusia loh, ruhnya aja belum ada, tapi hasadnya naudzubillah si iblis tuh. Baru setelah waktu yang ditentukan,
Manusia berkumpul semua, malaikat berkumpul semua, termasuk juga iblis ada di situ. Karena iblis itu dulunya adalah jin yang paling saleh, sehingga disejajarkan dengan malaikat, makanya Allah angkat ke langit. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salin min hama'in masnun fa idza sawaituhu akhtu min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam dan dibentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan ciptaannya, kemudian aku tiup ruh kepada badannya, ketika ruh masuk, sujudlah ke dia. Dari sini ada faedah kata ulama tafsir, bahwa semata-mata ruh masuk ke badan Adam, malaikat harus sujud. Jadi dari sini malaikat sujud itu bukan menghormati jasad Adam, tapi menghormati ruh yang dimasukkan Allah ke dalam jasad Adam. Kenapa? Karena Allah idhofahkan ruhnya Adam kepada dirinya. Min ruhi, dari ruhku. Sesuatu yang diidhofahkan kepada Allah itu istimewa. Seperti Baitullah, rumahnya Allah, makanya Mekah itu istimewa. Naqatullah, untanya Allah, mujizatnya Nabi Saleh itu, makanya untanya Nabi Saleh lebih mulia. Kenapa disebut untanya Allah? Karena tidak terlahir dari ibu bapa unta, keluar dari batu masalahnya, maka disebut unta Allah. Ruhi, ruhku, dinasbatkan ruhnya kepada Allah, dan Allah langsung yang memasukkannya. Jadi malaikat sujud itu karena hormat kepada ruhnya Adam, karena dinisbatkan kepada Allah, bukan kepada jasadnya. Dari sini ada kaidah bahwa manusia mulia itu selama ada ruh di kandung badan. Kalau ruhnya hilang, nggak akan mulia lagi manusia. Nggak percaya? Kalau ada orang mati nih di Tarempa ini, taruh di jalan 2 minggu, kira-kira ada yang mau dekat-dekat dia? Nggak ada banyak ulatnya, busuk, siapa yang mau dekat? Ya. Makanya dikuburkan. Tapi kalau dibiarkan saja, walaupun dia presiden sekalipun, nggak ada yang berani dekat. Kalau sudah busuk, banyak lalat, banyak ulat dan macam-macamnya kan. Tapi ketika ruhnya menyatu dengan jasad, mulialah dia. Ya, pakai baju sehari bisa 3 kali. Macam kan, mulia karena kalau ada ruhnya hidup dia, berpangkat dia, pangkatnya jenderal. Kalau sudah mati pangkatnya almarhum, ada lagi apa cerita ya. Ada juga yang mengatakan bahwa sujudnya malaikat itu maksudnya malaikat menjadikan Adam itu kiblat, sama dengan kita sujud ketika sholat menjadikan Mekah itu kiblat kita, maka malaikat menjadikan Adam itu kiblat. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas bahwa semua malaikat sujud, yang tidak sujud siapa? Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan, sombong, makanya dia termasuk makhluk yang kafir. Itu iblis. Baru setelah Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan pasangannya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan Rabb kalian telah menciptakan dari diri kalian dari satu jiwa, maksudnya Adam, kemudian Allah ciptakan pasangannya, maksudnya Hawa, kemudian barulah generasi banyak manusia. Dari mana Hawa diciptakan? Hawa diciptakan itu dari tulang rusuk yang paling atas. Yang paling atas, yang sebelah kiri, yang paling bengkok, yang dekat dengan jantung. Kemudian diambil dalam posisi Adam sedang tidur. Sebab kalau Adam sedang terbangun, diambil tulang rusuknya kesakitan, nanti dia membenci Hawa. Makanya diambil ketika tidur, diambil, diciptakan. Ketika Adam terbangun, kok ada cewek di sampingnya? Siapa kamu? Saya Hawa. Kenapa disebut Hawa?
karena tercipta dari yang hidup. Adam kan hidup, dicipta Hawa, maka disebut Hawa. Hawa itu oksigen, bahasa kitanya udara, disebut Hawa. Orang kalau masih ada oksigen berarti hidup dia. Kalau udah nggak ada lagi, itu mati dia. Kan itu. Lah kemudian setelah itu Allah letakkan kodenya di sorga. Allah takdirkan iblis yang memang hasad tidak mau sujud diusir dari sorga, berusaha memberikan was-was kepada Adam. Akhirnya dengan takdir dan hikmah dari Allah, Adam pun harus keluar dari bumi. Kenapa? Karena memang dari awal Allah katakan di hadapan malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan di bumi ini khalifah. Berarti Adam bukan untuk tinggal di sorga ketika itu, tapi untuk tinggal di bumi. Makanya harus ada alasan bagaimana caranya Adam keluar dari sorga ke bumi. Apalagi dalam keyakinan Al-Quran itu, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Adam itu bagian daripada jiwa manusia. Kalau dia di sorga terus, kapan matinya? Di sorga itu darul khulud, nggak akan mati orang masuk sorga itu. Makanya biar Adam mati, keluar dulu dari surganya. Tetapi Allah buat sebabnya. Idza aradallahu syai'an ahya asbabah, kata ulama. Allah itu kalau hendak membuat sesuatu, dibuat dulu sebabnya. Sebabnya Adam dibuat was-was oleh iblis. Walaupun ada kisah Israiliyat, ya, kisah Israiliyat ini maksudnya saya ceritakan untuk pelezat, bukan untuk dijadikan pegangan. Hanya melezatkan cerita saja Israiliyat itu. Karena tidak boleh didustakan, tidak boleh dibenarkan. Ada dalam kisah Israiliyat itu, iblis masuk ke dalam sorga lewat ular. Pertanyaannya, Allah kan tahu, masa Allah tidak tahu? Allah maha tahu, kenapa membiarkan iblis masuk? Karena ada hikmah tadi, supaya dia memberikan was-was kepada Adam. Dan Allah sudah tahu Adam akan kalah dengan was-was iblis. Akhirnya Adam keluar dari sorga, kemudian ke bumi. Persis seperti dia berfirman kepada para malaikat, aku akan jadikan di bumi ini khalifah. Apa mana khalifah? Bukan pemimpin khalifah itu. Khalifah itu maksudnya makhluk yang bergenerasi, yakhlufu ba'duhu ba'dha, bahwa Adam ini akan bergenerasi, akan banyak turunannya, disebut khalifah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru setelah Adam turun ke bumi, barulah kemudian Allah memerintahkan Adam untuk menggauli Hawa. Hawa pun kemudian hamil. Tapi di sini ada kisah yang batin. Itu disebutkan di dalam kitab Tauhid. Kitab Tauhid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Jadi ketika Adam alaihi salatu wassalam menggauli istrinya, itu di perkataan Ibnu Abbas, walaupun ulama ada yang membantah ini kisah batil, tidak benar, tapi saya kisahkan aja. Jadi ketika Adam menggauli Hawa, hamil Hawa, iblis datang dan mengancam, "Hei Adam, kau kan sudah tahu bahwa aku yang mengeluarkan kamu dari sorga. Sekarang kau harus takut kepadaku." Akhirnya kemudian Adam mengatakan, "Enggak, aku enggak akan takut kepadamu. Oh, kalau begitu kujadikan anak di perut istrimu bertanduk, sehingga ketika lahir akan merobek istrimu." Akhirnya Adam enggak yakin. Lahir rupanya tak bertanduk, tapi masalahnya mati anaknya. Akhirnya kemudian digauli lagi, hamil lagi. Datang lagi tuh si iblis tuh ngomong gitu lagi. Kalau kau tidak nurut kata-kataku, kujadikan anak di perut istrimu bertanduk. Nanti kalau lahir merobek perutmu. Tapi Adam nggak yakin, nggak nurut. Lahir lagi, tidak bertanduk betul, tapi mati lagi. Anak ketiga mulai was-was Adam ini, jangan-jangan mati lagi. Akhirnya kemudian iblis mengatakan, kau harus ikut kata-kata. Dengan cara apa? Kasih nama anakmu Abdul Harith. Abdul Haris lah, itulah kisahnya Abdul Haris, ya kan? Al Haris itu nama syaitan. Jadi keluar Abdul Haris. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam agar jangan pernah lagi mengikuti iblis, karena takut mati lagi dikasih nama itu hidup. Hidup nggak mati dikasih nama Abdul Haris,
hidup itu. Tapi kisah ini batil sekali lagi. Sekarang ulama mengatakan batil, kenapa? Mustahil Adam itu masuk lubang 2 kali, sudah di surga kena waswas, di dunia pula kena waswas. Sehingga ulama mengatakan ini kisah batil. Memang kisah ini cantumkan dalam kitab tauhid. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa kemudian Adam alaihi salatu wassalam hidup di bumi, iblis juga hidup di bumi. Disitulah mulai proses penciptaan manusia. Disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis ma'ruf ya, di dalam Arba'in Nawawi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursilu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakin aw sa'id fa wallah alladzi la ilaha illa ghair inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha ila akhiril hadis. Kita ambil penggalannya saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari Adam dan Hawa itu, maka dijadikan 40 hari di perut seorang wanita itu segumpal air mani. Bayangkan juga. Manusia ini ketika seorang suami menggauli istri, sperma yang masuk itu untuk menembak buah yang ada di rahim wanita itu jumlahnya jutaan loh. Jutaan kan jumlahnya kan? Tapi yang jadi satu. Ada yang tahu berapa juta? Hah? Yang ovum dari sperma itu. Ada yang tahu? Ilmu biologi. Pak guru nih yang tahu biasa. Dulu saya pernah terbaca, jadi berapa juta tapi yang terbuahi satu kan itu ya. Coba bayangkan, kalau yang sekian juta itu hidup semua, cukup nggak satu anambas ini? Tapi kan Allah pilih cuma satu antum saja. Berarti antum itu pilihan dari sekian juta yang nggak jadi. Bisa dipahami di sini? Kita ini dipilih Allah, kenapa tidak hidup semua? Kok kita aja yang hidup, yang juta-juta itu kemana gitu? Seandainya yang juta-juta itu jadi bayi semua, jadi enggak, hutan ini udah penuh nih, penuh orang. Tapi Allah pilih dari sekian juta kita lahir. Lah sperma itu Allah kata, Rasul katakan di sini, arba'ina yauman, 40 hari. Setelah 40 hari berikutnya dan dia segumpal darah. Dari segumpal darah 40 hari berikutnya baru segumpal daging, terbentuklah manusia. 40 dijadikan satu 4 bulan. Berarti usia 4 bulan sudah membentuk bayi manusia, janin. Disitulah ruh ditiupkan. Terjadi silang pendapat kapan ruh itu ditiup. Ada yang mengatakan teori dokter, usia kandungan 40 hari itu biasanya sudah ada gerakan. Tanya ibu-ibu tuh yang ngandung, 40 hari itu sudah ada gerak-gerak tuh. Zahir hadis seolah-olah ruh itu ditiupkan 4 bulan, tapi secara medis 40 hari sudah ada gerakan tuh. Pertanyaannya di sini, kapan ditiupkan ruh sebenarnya? Di 40 tahun, di 40 hari pertama, ataukah di 4 bulan? Karena buktinya kenyataannya 40 hari itu ada gerak-gerak tuh si bayi itu di dalam itu. Sebab kalau tidak gerak matilah. Karena ada USG kan, ada denyut-denyutnya kan. Baru 40 hari itu udah ada gerak. Gerakan ini ruh yang ditiup atau apa? Di sini silang pendapatnya para ulama. Kapan ruh itu ditiupkan? Tapi zahirnya hadis, ruh itu ditiupkan ketika usia 4 bulan. Baru itu disuruh dicatat rizkinya, dicatat ajalnya, dicatat amalannya, dicatat bahagianya, celakanya, sul khotimahnya, husnul khotimahnya, semua dicatat. Baru kemudian brojol ke bumi. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad khalaqakum atwara. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian setelah lahirnya kalian ke bumi atwara.
Mulai atwar itu maksudnya ada tingkatan dari bayi, besar sedikit, tingkat remaja, kemudian dewasa, kemudian kawin, punya anak, punya cucu, kemudian tua, melemah kembali, kemudian menunduk, mati. Itulah manusia. Ya. Makanya manusia itu kalau sudah tua kembali ke bayi itu. Makanya kenapa dalam Islam itu orang kalau sudah tua, anak itu harus pandai-pandai birrul walidain, wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, karena orang tua itu nanti akan balik seperti anak-anak. Semua orang tua kayak gitu. Tingkat emosinya makin, kekhawatirannya makin, takutnya makin. Itu orang tua kayak gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Barulah kemudian setelah manusia lahir, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan macam-macam. Ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang punya pekerjaan, ada yang tidak, ada yang duduk-duduk gajinya besar, ada yang kerja gajinya kecil, macam-macam lah manusia itu kan. Ada yang dikasih ujian, ada yang kasih nikmat. Begitulah hidup manusia. Makanya ada 3 perkara yang pasti terjadi kepada manusia. Pasti. Setiap manusia pasti melewatinya selama hidup. 3 perkara itu. Pertama, dunia ini bukan tempat istirahat. Dunia ini darul bala. Setiap manusia pasti mengalami ujian. Entah sakit, entah masalah ekonomi, entah masalah macam-macam. Nggak akan istirahat antum di dunia. Pasti akan diuji. Yang kedua, setiap manusia itu pasti akan disakiti. Bukan hanya diuji badannya, hatinya pun akan disakiti. Karena manusia itu tidak mungkin senang saja. Pasti suatu ketika susah. Lah susah itu boleh jadi karena datang dari sendiri atau orang lain yang menyakiti kita. Mungkin dengan perbuatannya atau dengan lisannya. Itu pasti itu. Kemudian yang ketiga, manusia tidak lepas dari kematian. Manusia akan diuji, manusia akan disakiti, dan manusia pasti disentuh dengan kematian. 3 perkara wajib ada pada manusia. Baru berjalan tuh. Baru ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah manusia kemudian di mana-mana, dan sekarang kita lihat Allah Subhanahu wa taala utus berbagai macam nabi sejak Adam sampai yang terakhir Rasulullah SAW, itu dalam rangka memuliakan kita. Walaqad karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam. Jadi manusia itu tidak dibiarkan oleh Allah diciptakan begitu saja, tidak. Tapi ada tugas yang disebutkan dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya diutus para nabi, diturunkan kitab-kitab, dan begitu seterusnya. Tapi dunia ini pasti ada akhirnya. Diawali, diciptakan di hari Ahad, selesai di hari Jumat. Sebagaimana permulaan penciptaan hari Ahad, maka dunia akan dihancurkan di hari Jumat. Makanya Jumat itu hari yang mulia, karena di situ Adam diciptakan, Adam dimasukkan ke sorga. Salah satunya Jumat itu adalah bumi dikiamatkan, akan ada kehancurannya. Tapi keadaan Allah di sana ada tanda-tanda kiamat kecil, kemudian ada tanda-tanda kiamat besar, kemudian terjadi kiamat, baru masuk ke alam yang disebut dengan alam akhir. Tunggu pembahasannya habis Isya. Kan? Baik, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.